Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan membahas mengapa pH merupakan topik yang sangat penting dalam kualitas air. pH adalah parameter dasar yang menentukan apakah air bersifat asam, netral, atau basa. Meskipun terlihat sederhana, angka pH sebenarnya memengaruhi hampir semua proses kimia dan biologis di dalam air. Karena itu, pH menjadi indikator utama untuk menilai apakah air aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa ketika pH air turun dan menjadi lebih asam, logam berat dapat lebih mudah terlepas ke dalam air. Dari sisi ekosistem, pH yang tidak stabil juga memberi dampak besar bagi makhluk hidup di air. Penelitian Hidayah dan rekan-rekan pada 2024 menunjukkan bahwa penurunan pH dapat mengganggu proses respirasi dan kelangsungan hidup organisme seperti karang. Hal ini sejalan dengan temuan Masudab dan Prasil pada 2021 yang menjelaskan bahwa pH yang berada di luar kisaran normal dapat menurunkan pertumbuhan dan fotosintesis fitoplankton yang menjadi dasar keseimbangan ekosistem perairan. Tidak hanya berdampak pada lingkungan, pH juga berpengaruh langsung pada kesehatan masyarakat. Standar kualitas air minum di Indonesia menetapkan bahwa pH ideal berada pada rentang 6,5 sampai 8,5. Jika pH terlalu asam, air bisa menyebabkan korosi pada pipa dan melepaskan logam berat seperti besi atau mangan ke dalam air minum. Hal ini tentu membahayakan kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus. Fakta pH yang pertama, pH rendah meningkatkan kelarutan logam berat, di mana penelitian menunjukkan bahwa pH kurang dari 6,5 membuat logam Fe, Mn, Zn, dan Cu larut 2-4 kali lebih banyak dibandingkan kondisi netral. Artinya pH rendah sama dengan logam lebih beracun dan mudah mencemari lingkungan. Yang kedua, pH mempengaruhi keanekaragaman biota air, di mana penurunan pH menjadi 5 sampai 5,5 terbukti menurunkan keanekaragaman plankton hingga 40%. Akibatnya, kualitas ekosistem menurun karena plankton adalah produsen utama. Yang ketiga, pH kurang dari 6 meningkatkan kematian ikan. Pada pH rendah, tingkat kematian ikan tawar meningkat 25-30%, terutama pada ikan nila dan ikan gurame. Penyebabnya karena iritasi insang dan gangguan respirasi. Yang keempat, banyak air sumur rumah tangga di Indonesia bersifat asam sebanyak 28% sampel air sumur di pedesaan memiliki pH kurang dari 6,5 di mana tidak memenuhi standar Permenkes. Risikonya terjadi korosi pipa dan kontaminasi logam berat. Yang kelima, pH menentukan keberhasilan pengolahan limbah efisiensi BOD dan instalasi pengolahan air limbah turun dari 85% menjadi 52% ketika pH turun ke 5,5, di mana bakteri pengolahan limbah sensitif terhadap pH. Dan 10 tahun terakhir, banyak penelitian di Indonesia maupun internasional menunjukkan bahwa pH merupakan indikator kunci dalam menentukan kualitas air, baik air minum, sungai, danau, maupun air limbah. Data terkini menunjukkan bahwa fluktuasi pH tidak hanya mempengaruhi reaksi kimia dalam air, tetapi juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan keseimbangan ekosistem akuatik. Yang pertama, penurunan pH sungai di Indonesia dan peningkatan kelarutan logam berat. Penelitian oleh Arianto et al. 2020 dalam jurnal Ilmu Lingkungan menemukan bahwa beberapa sungai di Jawa mengalami penurunan pH hingga 5,2 sampai 6,0, terutama di daerah dengan aktivitas industri dan domestik. Menariknya, ketika pH turun di bawah 6,5, konsentrasi logam berat seperti Fe dan N meningkat 2-4 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Hal ini terjadi karena pH rendah meningkatkan kelarutan logam sehingga memperbesar risiko toksisitas bagi organisme air dan manusia. Yang kedua, pH dan dampaknya terhadap keanekaragaman hayati perairan. Studi oleh Simanjuntak et al. 2019 pada jurnal Sumber Daya Perairan menunjukkan bahwa penurunan pH hingga kisaran 5,0 sampai 5,5 di beberapa danau di Sumatera menyebabkan penurunan keanekaragaman plankton hingga 40%. Organisme seperti fitoplankton dan zooplankton sangat sensitif terhadap perubahan pH karena proses respirasi dan fotosintesis mereka terganggu.
Yang ketiga, dampak pH terhadap kualitas air minum dan kesehatan masyarakat. Penelitian kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Putra dan Handayani pada tahun 2018 menemukan bahwa konsumsi air minum dengan pH kurang dari 6,0 selama 6 bulan meningkatkan risiko gangguan lambung, terutama gastritis, sebesar 18%. Meskipun tidak langsung menyebabkan penyakit kronis, namun efek jangka panjang pada kualitas pipa dan kontaminan turut memperburuk risiko kesehatan. Yang keempat, stabilitas pH dan pengolahan air limbah. Studi oleh Fauzi et al. 2020 pada IPAL domestik menunjukkan bahwa proses biologis seperti lumpur aktif hanya bekerja optimal pada pH 6,8 sampai 7,5. Ketika pH turun menjadi 5,5, efisiensi penghilangan BOD turut dalam 85% menjadi 52%. Hal ini menegaskan bahwa pH merupakan parameter dasar yang mengontrol keberhasilan proses pengolahan. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. pH yang terlalu rendah atau asam atau terlalu tinggi atau basa membuat organisme air tidak dapat bertahan. Ikan, plankton, dan mikroorganisme tertentu hanya mampu hidup pada kisaran pH tertentu. Selain itu, ketidakseimbangan pH dapat mengganggu pernapasan ikan, penyerapan nutrisi fitoplankton, serta pertumbuhan alga. Air yang sangat asam dapat melarutkan logam berat dari sedimen sehingga mencemari ekosistem dan merusak rantai makanan. pH yang tinggi akibat limbah deterjen juga dapat memicu ledakan alga atau alga bloom yang menghabiskan oksigen dan menyebabkan kematian besar-besaran pada ikan. Ini juga ada dampak terhadap kesehatan masyarakat. Yang pertama ini ada iritasi dan gangguan pencernaan. Air dengan pH terlalu rendah dapat mengiritasi lambung menyebabkan mual atau gangguan pencernaan. Yang kedua, keracunan logam berat. Air asam melarutkan logam seperti timbal atau PB, tembal atau Cu, atau besi atau Fe dari pipa sehingga membahayakan kesehatan. Yang ketiga, rasa dan bau yang tidak enak. Nah, pH yang tidak netral memengaruhi kualitas sensorik air dan menurunkan tingkat penerimaan masyarakat. Kesimpulannya, pH air memiliki peran yang sangat penting karena mampu menentukan bagaimana suatu perairan bekerja, sekaligus menunjukkan apakah air tersebut aman bagi makhluk hidup. Ketika pH berada di luar kisaran normal, logam berat menjadi lebih mudah larut, keanekaragaman plankton menurun, dan ikan lebih rentan mengalami gangguan respirasi hingga kematian. Pada manusia, air dengan pH terlalu asam atau basa dapat menyebabkan iritasi pencernaan, merusak instalasi pipa, dan meningkatkan risiko terpapar logam berat. Bahkan, proses pengolahan air limbah pun sangat bergantung pada pH yang stabil agar bakteri pengolah limbah dapat bekerja secara optimal. Karena itu, menjaga pH air tetap seimbang menjadi langkah penting untuk melindungi ekosistem, memastikan air layak dikonsumsi, serta mencegah berbagai dampak kesehatan dan lingkungan yang merugikan. Untuk mencegah dampak buruk akibat pH yang terlalu asam atau terlalu basa, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan terhadap sumber pencemar. Limbah industri, rumah tangga, maupun pertanian harus dikelola dengan baik agar tidak mengubah pH perairan dan merusak ekosistem. Pemantauan rutin juga penting dilakukan, terutama di sungai, danau, dan sumber air yang digunakan masyarakat. Dengan pengecekan pH secara berkala, tanda-tanda awal pencemaran bisa segera terdeteksi sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Pada perairan yang sudah terlanjur asam, upaya pemulihan seperti penetralan pH dapat membantu organisme kembali bertahan. Dari sisi kesehatan masyarakat, penyediaan air minum yang memenuhi standar pH 6,5 sampai 8,5 harus selalu dipastikan. Air sumur, khususnya di daerah yang beresiko, perlu diperiksa secara berkala untuk mencegah iritasi pencernaan maupun paparan logam berat. Jika ditemukan air yang bersifat asam, perbaikan pipa dan penggunaan alat filtrasi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi tentang bahaya pH ekstrim, baik terhadap rasa dan kualitas air maupun risiko kesehatan yang dapat muncul. Dengan pemantauan yang konsisten, pengelolaan limbah yang baik,
dan peningkatan kesadaran masyarakat, kualitas lingkungan maupun kesehatan dapat terlindungi dengan lebih optimal.